Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan ke depan. Ya, PSBB transisi jilid 2 ini mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Pembatasan sosial berskala besar transisi DKI Jakarta kembali diperpanjang. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif yang memutuskan PSBB transisi diperpanjang 14 hari sejak 26 Oktober hingga 8 November 2020. Berdasarkan evaluasi selama 2 pekan PSBB transisi kemarin, kasus aktif COVID-19 cenderung landai bahkan menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap masyarakat tertib akan protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19 di ibu kota. Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya tanda-tanda peningkatan, justru yang terjadi kecenderungannya menurun. Kita bersyukur ya. Angka di nasional juga kasus aktif atau kasus positif aktifnya menurun. Mudah-mudahan juga demikian Jakarta dan daerah lain juga terus menurun angkanya. Sekali lagi bagi masyarakat yang paling penting tadi melaksanakan protokol COVID ya. Apabila terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada masa perpanjangan PSBB transisi nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan rem darurat seperti sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gustam Medan meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Almarhum sempat dirawat selama 21 hari di rumah sakit. Seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gustam Medan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sebelumnya narapidana tersebut tes swab di Rumah Sakit Umum Bandung, Kota Medan, dan hasilnya positif COVID-19. Karena terbatasnya fasilitas di rumah sakit tersebut, pihak lapas merujuk pasien narapidana ke Rumah Sakit Royal Prima Medan. Setelah dirawat selama 21 hari, pasien narapidana meninggal. Almarhum yang dihukum 6 tahun penjara memiliki riwayat penyakit bawaan, yakni jantung dan paru-paru. Setelah kita rujuk ke Rumah Sakit Bandung, 2 hari di Rumah Sakit Bandung dilaksanakan swab. Ternyata swabnya positif COVID-19. Karena keterbatasan Rumah Sakit Bandung, kita rujuk ke Rumah Sakit Royal Prima. Saat ini, Lapas Kelas 1 Tanjung Gustam Medan disinfeksi di tiap blok hunian narapidana, memberikan vitamin untuk meningkatkan imun tubuh, serta tetap memantau kesehatan narapidana oleh dokter khusus di lapas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang libur panjang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada seluruh warga lanjut usia dan warga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid di Jawa Timur untuk tidak berwisata. Meski penyebaran COVID di Jawa Timur sudah melandai, Khofifah meminta warga tetap waspadai penyebaran COVID-19 khususnya saat libur panjang. Dalam mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 usai libur panjang pada akhir bulan Oktober ini, Gubernur Jawa Timur mengimbau kepada seluruh warga Jawa Timur untuk menahan diri untuk tidak bepergian keluar kota. Menurut Khofifah, meski penyebaran COVID di Jawa Timur sudah melandai, namun bukan berarti kondisi Jawa Timur aman dan COVID-19 tidak bisa menyebar. Warga diminta tetap mewaspadai penyebaran COVID khususnya saat libur panjang mendatang. Khofifah juga meminta pengelola objek wisata di Jawa Timur untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung hingga 50% dari kapasitas tempat hiburan dan wisata yang ada. Pertama, terima kasih bahwa COVID-19 sudah melandai di Jawa Timur. Tapi tidak berarti bahwa semuanya aman, tidak berarti bahwa sudah berhenti menyebar. Oleh karena itu, dalam liburan panjang beberapa hari ke depan, saya mohon jikalau memang akan berwisata, maka pastikan bahwa mereka yang berwisata, 1, bukan lansia, 2, bukan mereka yang komorbid, karena yang lansia dan komorbid itu kategori berisiko tinggi. Kalau misalnya di dalam kerumunan, karena wisata mungkin di area wisatanya semuanya diatur, tapi pada saat mereka beli oleh-oleh misalnya dan seterusnya,
ini harus dijaga, tetaplah jaga protokol kesehatan dengan baik. Jawa Timur saat ini masuk ke zona kuning. Meskipun sejumlah kegiatan sudah boleh dilakukan, namun warga diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Usai ditangkap atas dugaan ujaran kebencian, Sugi Nur Harja alias Gus Dur berencana akan mengajukan pra-peradilan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.